Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-291. Dan untuk pengetahuan semua, inilah bahagian akhir dari juz yang ke-9. Nanti insya-Allah dalam pertemuan akan datang, 2 minggu akan datang, bermakna kita akan mula dengan juz yang ke-10. Nah, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, seperti biasa, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولى
النصير. Demikianlah ayat 36 hingga 40 dari surat Al-Anfal, iaitu bahagian akhir dari juz yang ke-9. Berikut adalah penjelasan ayat. Dalam ayat-ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang beberapa nikmat yang diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dengan menyelamatkan mereka daripada tipu daya dan siksaan musyrikin Mekah. Sebab baginda dan para sahabat ketika berada di Mekah, mereka di pihak yang kuat atau lemah? Lemah. Tipu daya demi tipu daya daripada orang musyrikin yang kedudukannya kuat diselamatkan oleh Allah. Termasuk tak usaha mereka ingin membunuh Nabi, sehingga Nabi akhirnya berhijrah dengan selamat. Dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kufar Quraisy supaya menghentikan tindakan mereka itu, supaya menjadi umat yang terselamat dari penyesalan. Dan apabila mereka tetap mengingkari peringatan tersebut, maka mereka akan diperangi sehingga musnah keyakinan penyembahan berhala itu. Ini kandungan ayat yang akan kita bahas. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasaratan summa yu'labun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Na'udzubillahi min zalik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang persiapan-persiapan orang-orang kafir Quraisy menjelang peperangan Badar, yaitu mereka mengerahkan tenaga dan harta benda untuk menghalang tersebarnya agama Islam dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka korbankan harta mereka semata-mata untuk menghalang tersebarnya ajaran Islam. Ini beza ya dengan sumbangan ibu-ibu, bapak-bapak tadi ke dalam tabung tadi. Dia untuk menyebar ajaran Islam, untuk menghalang dan menyekat ajaran Nasara. Betul tak? Dia beza. Orang-orang kafir mereka sumbang untuk menghalang. Kita pula orang Islam, kita berani menyumbang karena dia dapat menolong tersebarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir berkata, para mufassirin berbeza pendapat tentang sebab-sebab ayat ini diturunkan. Mujahid dan Qatadah, ini kedua-duanya ulama tafsir, diturunkan, mereka berkata ayat ini diturunkan kepada Abu Sufyan dan perbelanjaannya dalam perang Uhud untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir lain pula, Ad-Dahhak, berkata diturunkan sempena perang Badar, namun pengajarannya adalah umum, walaupun ia diturunkan karena sebab yang khusus.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahawa golongan kufar senantiasa menggunakan harta mereka untuk menghalang manusia dari mengikuti al-haq. Apa makna al-haq? Kebenaran. Sehingga habislah harta mereka dan akhirnya menyesal sebab mereka tidak akan mendapat apa-apa yang mereka inginkan. Malah justru yang mereka dapat, betul tak, dosa? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dan mengalahkan kalimat Allah, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya dan meninggikan kalimatnya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ternyata hadirin dan hadirat, betul tak Nabi Muhammad dan para sahabat diselamatkan oleh Allah? Yes. Syekh As-Sa'di berkata, orang-orang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghancurkan kebenaran dan menolong kebatilan, menghancurkan ajaran mengesahkan yang Maha Pengasih, Tauhid Ar-Rahman, demi menegakkan penyembahan, demi menegakkan penyembahan berhala. Ustaz ulang, kata Syekh Sa'di, orang-orang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghancurkan kebenaran dan menolong kebatilan. Mereka juga membelanjakan harta, ini sambungannya, untuk apa? Menghancurkan ajaran, mengesahkan yang Maha Pengasih demi menegakkan penyembahan berhala. Betul tak? Betul lah, sebab ini kerja orang kafir. Kita hendak bercakap tentang pengorbanan harta mereka itu untuk menegakkan penyembahan berhala dan menghancurkan penyembahan Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka tidak merasa berat berbuat demikian karena pegangan mereka yang padu terhadap kebatilan dan kemarahan mereka yang bersangatan terhadap kebenaran. Akhirnya mereka menyesal dan mengalami kekalahan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Betul tak dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran tauhid agar menyembah Allah dibenci oleh orang-orang musyrikin Mekah? Pada suatu hari Nabi ajak penduduk Mekah pergi ke Bukit Bataha. Bukit yang berada di Mekah namanya Bukit Bataha. Di atas bukit Nabi melaungkan seruannya, wahai penduduk Mekah sekalian, kalau aku katakan di balik bukit sana sedang mara tentera Rom untuk menyerang kamu, percaya tak? Semua jawab, percaya, sebab engkau tak pernah bohong wahai Muhammad sejak kecil. Kalau aku katakan di seberang sana akan datang seekor binatang besar untuk memamah dan memakan kamu, percaya tak? Jawabnya juga percaya, sebab kau tak pernah bohong. Lalu laungan ketiga, kalau aku katakan kepada kamu sekalian sembahlah Tuhan yang Maha Esa, jangan menyembah berhala, kamu percaya tak? Semua diam. Lalu keheningan itu dipecahkan oleh suara lantang, tabballaka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk mengatakan perkataan itu kami engkau himpun di sini? Siapa yang cakap? Abu Lahab. Sempena cakap itulah turun surat Tabbat yada Abi Lahab. Sungguh celaka Abu Lahab, bukan engkau hai Muhammad. Maknanya mereka setuju tak dengan ajaran tauhid yang Nabi bawa? Tak setuju. Dan untuk menghancurkan ajaran tauhid, mereka sanggup bukan saja jiwa, raga, harta benda pun mereka dermakan untuk menghancurkan tauhid. Itu maksudnya.
Syekh Al-Qasimi berkata, ayat di atas diturunkan tentang golongan musyrikin Mekah yang membelanjakan harta untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan betapa buruknya perbelanjaan tersebut. Menurut Ad-Dahhak, mereka adalah 12 orang Quraisy. Jadi sebabnya ayat ini turun ni tentang 12 orang kafir Quraisy yang memberi makanan untuk pejuang-pejuang mereka dalam perang Badar, yang masing-masing menyumbang 10 ekor kambing. Menurut Mujahid dan Qatadah, sempena sumbangan Abu Sufyan dalam perang Uhud untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula berkata, setelah kekalahan mereka dalam perang Badar, lalu keluarga yang terkorban dalam perang Badar berkata dan merayu kepada penduduk Mekah. Coba dengar apa rayuan mereka kepada penduduk Mekah. Tolong ikuti. Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ala harbi la'allana an nudrika minhu sa'ra biman usiba minna fafa'alu. Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menzalimi kamu. Dia telah membunuh pembesar-pembesar kamu. Oleh sebab itu bantulah kami dengan harta bendamu untuk memeranginya. Semoga dengan demikian kita dapat membalas dendam terhadap apa yang telah menimpa kita. Lalu mereka pun laksanakan dan sambut baik seruan itu. Untuk pengetahuannya, Abu Lahab itu mati dalam perang Badar. Itu maksudnya khiyaruhum, pembesar-pembesar mereka. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Sufyan tidak. Itu sebabnya Abu Sufyan dia selamat, dan dia pula lah yang menyumbang untuk perang seterusnya. Kekalahan dalam perang Badar kan mereka hendak bayar dalam perang Uhud. Nah, yang support perang Uhud pula Abu Sufyan. Mengapa tak disebut Abu Jahal, Abu Lahab? Dah mati dah. Maksud ayat, orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk memadamkan cahaya Allah dan menghalang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengetahui betapa buruk kesan perbuatan mereka. Mereka akan menyesal dan akan tersiksa di dunia dan di akhirat. Nah, ayat berikutnya pula untuk apa itu semua Allah selamatkan Nabi Muhammad dan pejuang-pejuang kebenaran. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan yang menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min zalik. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa Dia akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman, dan sebaliknya memberi kekalahan kepada orang-orang kafir. Maksudnya ialah untuk memisahkan antara golongan yang buruk dari golongan yang baik, dan untuk menjadikan golongan yang buruk itu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Syekh As-Sabuni berkata, Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian untuk membezakan antara Jundur Rahman. Apa makna Jundur Rahman? Tentera-tentera Allah yang Maha Pengasih dengan Jundur Syaitan, tentera-tentera syaitan, untuk memisahkan mana Jundullah dan mana Jundur Syaitan.
Yang dimaksudkan dengan al-khabithu, yang buruk, adalah orang-orang kafir. Sedangkan at-tayyib pula, yang baik adalah orang-orang yang beriman. Mengapa pula Ustaz yang buruk itu orang kafir, Ustaz? Bukankah mereka lebih handsome? Di sini letaknya al-musawwir tadi. Itulah Allah mencipta manusia dalam bentuk tertentu. Ada hikmah tak? Hadirin dan hadirat, baik buruk di sisi Allah terletak pada rupa ke atau pada takwa? Tolong ikuti hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat pada hartamu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Tadi kita dah sebut, hati ini masalah apa? Dalaman ni masalah apa? Iman. Luaran pula amal saleh. Itu yang Allah lihat, bukan pada rupa, bukan pada kekayaan. Tak. Itu sebabnya bila kita memahami hakikat ini, kita tidak akan jealous walaupun orang itu lebih cantik, lebih handsome. Tak. Yang kita sangat cemburu bila orang itu lebih taat pada Allah. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri dia ilmu, lalu dia amalkan ilmunya mendekatkan diri pada Allah. Kalau tidak hasad, hasad di sini dengan makna jealous, ghibtah. Hasad di sini bukan sifat yang tercela. Tidak boleh jealous kecuali terhadap dua perkara. Pertama, orang yang Allah beri ilmu, lalu diamalkannya ilmunya dan disebar-sebarkannya kepada orang lain. Yang kedua terhadap orang yang Allah beri dia harta, lalu dia gunakan harta itu pada jalan Allah. Kalau kita ingin jadi orang macam itu, disuruh tak? Itu disuruh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi siapa makna al-khabithu yang buruk tadi? Orang-orang kafir. Sedangkan at-tayyib yang baik adalah orang-orang yang beriman. Jangan lupa hadirin dan hadirat, ketika Nabi 8 tahun menyusun kekuatan di Madinah, Allah suruh Nabi supaya takluk Mekah. Betul tak? Apa yang Nabi buat mula-mula sesampainya di Mekah? Nabi pergi ke Kaabah yang ketika itu penuh dengan berhala. Berapa jumlahnya? 360 berhala. Nabi pecah-pecahkan sambil membaca ayat 80 dari surat Al-Isra. Iza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila kebenaran sudah datang, binasalah kebatilan, dan kebatilan mesti hancur. Apa yang dimaksudkan kebatilan? Berhala. Kita hubung kaitkan lagi tadi dengan berhala tadi. Mengapa buat berhala itu diazab? Sebab dia adalah kebatilan. Kalaulah berhala, penyembahan berhala adalah kebatilan, lebih-lebih lagi lah orang yang membuat berhala. Boleh faham? Itu sebabnya orang yang buat berhala tempatnya neraka. Ini semua ada hubung kait dengan Al-Asma'ul Husna. Lalu setelah selesai berhala dipecah oleh Nabi dan para sahabat, siapa yang Nabi suruh naik ke atas Kaabah untuk azan? Bilal bin Rabah. Begitu Bilal naik untuk azan,
sahabat-sahabat Nabi yang handsome semua jealous. Ama wajada Muhammadun muazzidan ghaira hadzal ghurab? Apakah Nabi Muhammad tidak menemui ke tukang azannya selain gagak hitam itu? Coba tengok. Dia menilai pada rupa. Betul tak latar belakangnya Bilal hamba abdi, orang Afrika, tak ada rupa, tak ada harta, tak ada status. Sempena komen itulah akhirnya turun ayat 13 surat Al-Hujurat. Tolong ikuti. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita. Siapa maksudnya? Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling berkenal-kenalan. Ta'aruf, saling berkenal-kenalan. Lalu Allah sebut, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Apa makna takwa, ibu-ibu, bapak-bapak? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Termasuk tak suruhan Allah itu agar beriman padanya dan beramal saleh? Yes. Lawannya pula jangan kufur, lawan iman. Jangan buat maksiat, lawan dari amal saleh. Mudah-mudahan kita dengan melalui pelajaran tafsir Al-Asma'ul Husna akan membawa kita lebih takwa pada masa-masa akan datang. Apalagi Allah sebut untuk jadi manusia takwa mesti panduan mereka adalah Al-Quran. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita teruskan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka bertumpuk-tumpuk dan saling bertimpa-timpa di dalam neraka. Karena banyaknya, maka sempurnalah ketika itu kerugian yang mereka alami. Bukan sahaja kerugian pada diri mereka, tapi juga rugi pada harta benda mereka. Sementara orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, mereka akan dapat ganjaran apa? Pahala yang berlipat ganda, yang kita selalu sebut dengan ayat multi level. Ayat 261 Al-Baqarah. Tolong ikuti. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, taubahnya seperti satu biji tumbuh 7 cabang, dan setiap cabang ada 100 biji, dan setiap satu dari 100 bercabang 7 lagi. Bukan maknanya RM1 dibalas RM700, bukan. Betul tak? Maknanya berganda-ganda. Ini dia pula kelebihan untuk orang yang menafkahkan di jalan Allah. Sementara orang yang menafkahkan untuk menghancurkan kebenaran pula rugi tak? Luar biasa. Hadirin dan hadirat, Syekh Al-Qasimi menambah, yang dimaksudkan dengan keadaan mereka di dalam neraka bertimpa-timpa, bukan hanya bertimpa-timpa antara sesama mereka, tetapi harta yang pernah mereka belanjakan dulu
pada jalan kebatilan juga akan turut menimpa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Macam yang kita sebutkan tadi, dilarang tak membuat patung? Lalu patung ini nanti, betul tak Allah akan beri roh untuk menyiksa kita di neraka? Baru kita belajar tadi. Bukan saja siksaan yang lain, daripada apa yang kita buat itu sendiri. Harimau ke Allah beri nyawa, lalu harimau terkam dan makan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sama halnya, bila buat patung, nah patung itu nanti akan Allah beri nyawa, dia akan membelasah kita. Patung itu sendiri. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 6 surat At-Tahrim. Ayat ini cukup popular. Cuma pengajaran yang dapat kita ambil apa dia? Sempena pelajaran pertama tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka, yang bahan bakar api neraka terdiri dari manusia dan batu. Manusia maksudnya orang kafir. Jadi kayu api membakar yang lain, dan batu itu maksudnya batu apa? Kata ulama tafsir, batu berhala, patung. Itu maksudnya, yang akan membakar diri orang-orang yang membuatnya. Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku pada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya agar memaklumkan tawaran Allah kepada orang-orang kafir seperti Abu Sufyan. Mengapa tak disebut Abu Jahal, Abu Lahab? Dah innalillah. Kepada Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi mereka kesempatan bertobat jika mereka menghentikan permusuhan dan tipu daya atau menghalang-halangi seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka menerima tawaran dan selanjutnya bertobat, niscaya Allah akan mengampuni segala kesalahan mereka pada masa silam, dan mereka akan terhindar dari siksaan di akhirat. Allah offer. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang kafir yang jika mereka memeluk agama Islam dan menghentikan permusuhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan segala kesalahan yang mereka lakukan pada masa silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, man ahsana fil Islam lam yu'khaz bima amila fil jahiliyah wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhir. Barang siapa yang berbuat baik di dalam Islam, niscaya Allah tidak akan menghukumnya, Allah tidak akan menyiksanya terhadap dosa yang dia lakukan pada masa jahilnya. Termasuk tak dulu kita barangkali pernah lukis gambar, pernah membuat gambar patung, malah kita beli pula patung bangau lah, patung gajah lah, letak di halaman rumah kita.
Wujud tak itu amal-amal dahulu? Lebih-lebih lagi bila melancong ke Bali, macam-macam lagi. Anggap sajalah itu di zaman jahil kita. Maknanya kita ada peluang tak untuk taubat? Dia bukan sempena orang kafir saja. Termasuk tak orang Islam yang dulunya karena kejahilan banyak perkara yang mereka buat? Masuk tak? Masuk, itu maksudnya. Ustaz ulang terjemahannya. Barang siapa yang berbuat baik di dalam Islam, niscaya Allah tidak akan menghukum atau menyiksanya terhadap dosa yang dia lakukan pada masa jahilnya. Dan barang siapa yang berbuat jahat di dalam Islam, niscaya Allah akan menghukumnya terhadap dosa yang awal dan yang akhir. Oh, tiada maaf bagimu kalau kita tidak minta ampun pada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat lain pula para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, anu'khadhu bima amilna fil jahiliyah?" Qala, "Amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'khadhu biha, wa man asa'a ukhidha bi amalih fil jahiliyati wal Islam." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa terhadap dosa yang kami lakukan pada masa jahiliyah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adapun sesiapa dari kamu yang berbuat baik dalam Islamnya, maka dia tidak akan disiksa. Dan sesiapa yang buruk Islamnya, maka dia akan disiksa terhadap dosa yang dilakukannya pada masa jahiliyah dan pada masa Islamnya." Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kalau Ustaz boleh sebut di sini, jahiliyahnya kita ini, minta maaf kalau ini tidak tepat, tapi Ustaz berani kata ini. Keislaman kita selama ini biasanya Islam nenek moyang. Bukan merujuk kepada kalamullah, kalamur Rasul. Kecuali 20 tahun belakangan ini, 10 tahun belakangan ini, baru kita terdedah dengan Quran dan Sunnah. Boleh tak keislaman kita yang dulu pakai tangkal, yang dulu percaya bomo, yang dulu dikatakan juga kita berada di zaman jahiliyah kita? Boleh tak? Boleh, itu maksudnya Nabi. Jika kita sudah tahu didedahkan ayat Quran, hadis Nabi, kita tak mau merubah kejahilan zaman nenek moyang dulu dengan yang sekarang ini, akan disiksa oleh Allah. Boleh tak? Ustaz kira boleh ayat ini, hadis ini membawa makna itu. Kita tidak kata semua adat istiadat nenek moyang itu tak betul ya. Kita tak kata begitu. Mana-mana yang bercanggah. Kita tahu ayat Quran, hadis Nabi kata itu adalah syirik umpamanya. Kita terus juga ini berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tolong ikuti, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menghapus segala dosa yang dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, bila non-Muslim masuk Islam, yang dia dulu pernah terlibat dengan riba, pernah menipu, pernah berzina, pernah minum arak, begitu masuk saja Islam, bersih. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksudkan dengan al-ihsan, berbuat baik dalam hadis sahih di atas, jika ia memeluk Islam secara zahir dan batin. Zahir dan batin masih ingat tadi? Batin itu imannya diperbetulkan, zahirnya amalnya diperbetulkan, atau menjadi Muslim yang hakiki, Islam yang sebenarnya, maka semua dosa masa silam mereka diampuni oleh Allah. Ini diperkuat oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma' ulama. Adapun yang dimaksudkan dengan al-isa'ah,
dalam hadis di atas, iaitu berbuat baik, yakni jika dia masuk Islam hanya pada zahirnya sahaja, tidak dengan hatinya. Boleh tak orang masuk Islam pada zahirnya, tidak dengan hatinya, dia dipanggil munafik? Yes. Dia hanya menzahirkan keislamannya dengan mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi tidak meyakini dengan hatinya, maka mereka adalah golongan munafik. Dia kekal dalam kekafirannya. Menurut kesepakatan ulama, golongan ini akan disiksa terhadap dosanya sebelum Islamnya dan sesudah Islamnya. Cuma bagus juga Ustaz sebut di sini, munafik terbagi 2. Ustaz ada sebut ini ketika membahas jenis-jenis kafir pada penghujung buku 1 akidah. Kafir terbagi 2. Kafir besar, kafir kecil. Kafir besar pula ada 5. Satu di antara kafir besar namanya kufrun nifaq. Tolong ikuti. Kufrun nifaq. Kufur munafik. Kufrun nifaq terbagi 2. Maaf, nifaq terbagi 2. Tolong ikuti. Nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, dia memeluk Islam hanya zahirnya, tapi i'tiqad dalamannya tetap memusuhi Islam. Wujud tak di zaman Rasulullah di Madinah? Dan ketuanya kan bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bukan main hebat. Dia adalah ketua munafik. Itu munafik i'tiqadi. Tunggu timing saja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia kumpul rahasia-rahasia Islam, lalu dia salurkan rahasia itu kepada orang kafir. Bila timingnya untuk menyerang Islam, ini kufrun nifaq. Maaf, kufrun nifaq dalam kategori nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi murtad, langsung kufur. Beza dengan nifaq amali. Nifaq amali maknanya orang itu munafik karena amalnya. Barangkali semua kita pernah dengar tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Jadi sekedar berbohong, mungkir janji, orang tersebut tidak kafir lagi, tidak murtad. Dia masih muslim tak? Ini namanya nifaq amali. Yang membawa kafir murtad tadi nifaq i'tiqadi. Sedangkan nifaq amali tidaklah membuat seseorang itu keluar dari Islam. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun ungkapan firman Allah, tolong ikuti, wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Maksudnya, jika mereka kembali memerangi kamu dan mendustakan ajaranmu, maka akan berlakulah sunnahku, yakni sebagaimana aku membinasakan golongan yang mendustakan nabi-nabi pada masa silam. Demikianlah kami akan memperlakukan mereka. Ungkapan ini mengandungi ancaman keras daripada Allah ke atas orang-orang yang enggan menghentikan kedegilan dan kesombongan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wa qatilum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah menegaskan jika kufar Quraisy
menolak seruan agar menghentikan permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan pengikut-pengikutnya supaya memerangi mereka agar tidak terdapat lagi fitnah yang mengganggu umat Islam dan agamanya, dan tidak ada lagi rasa takut di kalangan di dalam hati setiap yang ingin memeluk agama Islam. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, mengapa umat Islam dalam hal ini disuruh oleh Allah memerangi orang kafir? Karena tawaran tadi agar bertobat mereka tolak. Mereka terus saja memerangi Rasulullah. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman supaya memerangi orang-orang kafir. Cuma masalahnya, supaya dengan memerangi itu tak timbul lagi fitnah. Fitnah maknanya apa? Fitnah bukan fitnah bahasa kita ya. Ujian. Termasuk tak usaha untuk menyiksa orang-orang Islam ketika berada di Mekah? Itu dia fitnah. Pernah dengar tak kisah Bilal? Mereka ikat, letak di padang pasir tanpa pakaian, lalu disebat, suruh kembali kepada agama nenek moyang. Sebatan mereka, siksaan mereka terhadap Bilal itu termasuk fitnah tak? Yes, itu dia fitnah. Itu sebabnya ayat Al-Quran menyebut al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Apa maksudnya? Maknanya dibenarkan membunuh orang-orang kafir musyrik demi agar umat Islam bebas dari fitnah. Boleh faham maksudnya? Fitnah lebih besar daripada membunuh. Maknanya membunuh akhirnya menjadi kecil. Membiarkan kafir Quraisy terus menerus menguasai Mekah, itu adalah perkara lebih besar. Walaupun membunuh juga adalah besar, tapi bila compare, membunuh ni kecil. Asalkan Mekah itu bersih daripada fitnah. Boleh faham? Akhirnya umat Islam perangi, sehingga akhirnya Mekah bebas dari orang kafir. Betul tak bila Mekah tidak bebas dari orang kafir, sampai hari ini mereka yang kontrol, kita semua tak akan mungkin naik haji. Dia ke situ perginya, Pak. Dia situ perginya. Itu sebabnya 3 masjid utama, Masjid Mekah, Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa. 2 tempat saja yang Allah suruh bersihkan dari orang kafir, yaitu Mekah, Madinah. Sedangkan Palestin tidak diisytiharkan sebagai tanah haram. Apa hikmahnya? Hanya Allah saja yang tahu. Cuma kita umat akhir zaman tahu hikmahnya. Kalau tidak dibersihkan dari orang kafir, 2 tanah haram ini, Mekah, Madinah, kita tidak boleh haji, tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i, tidak boleh minum air zam-zam, tidak boleh ziarah kubur Nabi, tidak boleh salat Masjid Nabawi. Tapi karena tidak diisytiharkan tanah haram, betul tak kita kesulitan ziarah Masjid Al-Aqsa? Itu dia. Jadi pembersihan di sini nih terhadap orang kafir bukan seluruh dunia ya. Kalau seluruh dunia kerja kita bunuh saja. Majority dunia ini kan kafir. Nah, ini yang Ustaz tidak fahamkan. Ustaz dulunya pun agak bingung memahami ini. Bunuhlah orang kafir sehingga tidak timbul fitnah, sehingga yang hanya agama Islam sahaja. Setelah mendalami ini dan banyak baca kitab-kitab tafsir, rupanya yang dimaksudkan ini nih kota Mekah. Apa kata Nabi? Jazirah Arab tidak boleh ada 2 agama. Khasnya Mekah, tidak boleh ada 2 agama. Kalau boleh ada 2 agama, Kristian, maka agama Kristian juga layak, agama orang Kristian juga akan bina gereja di situ. Betul tak? Dan orang-orang Hindu akan buat
kuil atau tepel di situ. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Coba kita tengok penjelasannya. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, wahai kaum muslimin, perangilah musuh-musuh kamu, yakni kaum musyrikin, yang menyekutukan Allah itu dengan peperangan yang sengit dan bersungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi buat selama-lamanya. Dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Dan musnahkanlah segala agama yang batil, sehingga yang tinggal hanya agama Islam. Yang dimaksudkan oleh ayat adalah bumi Mekah dan sekitarnya dalam jazirah atau semenanjung Arab. Boleh faham tak? Jadi kita boleh memahami melalui ulama-ulama tafsir supaya tidak bercanggah. Sebab kita akan bertanya-tanya, oh kalau begitu macam mana dengan Malaysia? Macam mana dengan tak. Rupanya bumi yang dimaksudkan itu supaya tidak timbul fitnah hanya terbatas pada kota atau bumi Mekah. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Tolong ikuti. La yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di dalam jazirah atau semenanjung Arab. Hadis riwayat Al-Baihaqi daripada hadis Malik daripada Az-Zuhri. Hakikat ini diperkuat oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan agar membunuh manusia sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Apabila mereka mengatakannya kalimat tauhid, maka selamatlah darah dan harta mereka kecuali karena haknya, dan perhitungan untuk mereka diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Jadi bila mereka dah masuk Islam, kita tak boleh lagi bunuh mereka, tak boleh lagi rampas harta mereka. Kecuali dengan haknya. Apa dia maksudnya? Yang boleh dibunuh ini, yang boleh dirampas ini, bila ada haknya. Bila dia membunuh, dia wajar tak juga dibunuh? Itu maksudnya. Itu maksudnya, kecuali dengan haknya. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menambah, walaupun ayat menyuruh agar umat Islam menghancurkan kesyirikan dan kekal hanya agama tauhid, namun demikian Islam tetap menghormati kebebasan beragama. Tidak boleh seseorang dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Ini sesuai dengan firman Allah. Tolong ikuti. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Baqarah 256. Adapun yang dimaksudkan ungkapan wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah, maka ia mengandung dua maksud. Perangilah orang kafir supaya yang wujud itu hanya agama Islam. Dia membawa dua makna. Satu, ia khas dikaitkan dengan jazirah Arab, sebab tidak boleh berkumpul dua agama di dalam jazirah semenanjung Arab, sebagaimana petunjuk hadis Malik di atas. Itu kemungkinan pertama. Dan yang kedua, ini barangkali yang kita rasa lebih sesuai, ia hanya dengan tujuan yang bersifat teori, bukan praktikal. Harapan semua kita, orang-orang beriman, betul tak? Agar semua manusia di muka bumi hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Betul tak?
Ini yang dimaksudkan, tujuan yang bersifat teori, bukan praktikal, iaitu menghentikan kekufuran dari seluruh alam. Ini sebagaimana pandangan Imam Ar-Razi, iaitu hanya mengandung harapan dan cita-cita sahaja. Sebab tidak semua yang menjadi harapan dan cita-cita manusia akan benar-benar tercapai dan berhasil. Harapan kita macam itu, tapi tak semestinya tercapai. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Tolong ikuti, hadirin dan hadirat. Paling kurang harapan kita agar tegaklah tauhid di atas muka bumi ini. Andai kata untuk kesemuanya tak berhasil, paling kurang kan kita tegakkan tauhid pada diri masing-masing. Tegakkan tauhid dalam diri dan family kita. Betul tak? Paling kurang itu yang kita termampu. Itu sebabnya ayat yang Ustaz sebutkan tadi yang terakhir, orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. Betul tak? Azab api neraka yang paling utama adalah disebabkan dosa syirik. Dan syirik pula lawan dari tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, walaupun dia buat dosa, minum arak, berzina, berjudi, ada tak kemungkinan dia masuk syurga tanpa hisab? Adakah dia masuk syurga tanpa disiksa? Ada tak kemungkinan? Apa sebab? Sebab dosa-dosa tersebut bukan syirik. Dan dosa bila bukan syirik, ada tak kemungkinan diampuni oleh Allah walaupun dia mati tak sempat taubat? Nah, kita selalu sebut ayat 48 dari surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Oleh sebab itu, minum arak, berjudi, berzina, walaupun dosa karena bukan syirik, di akhirat nanti orang yang tauhidnya tidak ada syirik tapi ada buat-buat perkara itu, ada tak kemungkinan dia langsung masuk syurga bila dosa-dosa tersebut Allah bersedia memaafkannya? Dan kemungkinan kedua, ada tak kemungkinan dosa minum arak, berjudi, berzina, jika Allah berkehendak untuk tidak memaafkan, dia akan masukkan neraka dahulu, kekal atau sementara? Sementara. Karena apa? Karena tauhidnya. Nah, ini yang kita kena ingat. Tauhid, karena tauhidnya, dia akhirnya dikeluarkan juga dari api neraka. Tolong ikuti. Wa in tawallau fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Akhirnya Allah SWT memberi ancaman kepada kufar Quraisy bahawa jika mereka tetap menolak seruan damai Rasulullah dan tetap enggan menghentikan keingkaran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memerintahkan kepada kaum muslimin agar memaklumkan kepada mereka bahawa Allah tetap menjadi pelindung dan penolong kaum muslimin, dan dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Syekh As-Sabuni berkata, maksud ayat ialah jika mereka tidak menghentikan akan kekufuran mereka dan enggan beriman kepada ajaran tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahawa wahai orang-orang yang beriman, bahawa Allah pasti akan menjadi pelindung dan penolong kamu untuk mengalahkan mereka. Yakinilah dalam hal ini dan janganlah kamu pedulikan permusuhan mereka, sebab Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin sebutkan sekali lagi apa yang kita telah sebutkan minggu lalu. Allah apabila ingin menurunkan malapetaka, siksaan, boleh tak bila-bila masa? Masih ingat tak pelajaran minggu lalu? Malapetaka tidak akan diturunkan atas dua sebab. Masih ingat?
Kalau lupa tak boleh rehat ni. Tak boleh cuti minggu depan. Apa dia tok? Adanya nabi di kalangan mereka. Kami tidak akan turun azab kepada mereka karena engkau ada bersama mereka, dan ada di antara mereka yang beristighfar, minta ampun. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Pengajaran dari ayat itu dan hadis Nabi, rupanya yang boleh menghalang kita daripada ditimpa malapetaka, diri ke, masyarakat ke, keluarga ke, dua. Adanya Nabi. Nah sekarang Nabi tidak ada, tinggal satu saja. Apa dia? Banyak-banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah, niscaya balak tak jadi diturunkan. Itu sebabnya kata Nabi, bila aku sudah tiada, yang dapat menyelamatkan kamu dari malapetaka tinggal hanya satu, banyak-banyak minta ampun pada Allah. Itu sebabnya Sufyan bin Uyainah pernah berkata, tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam kecuali nikmat istighfar atau tobat. Betul tak? Masuknya kita dalam Islam, betul tak itu nikmat nomor satu? Nah setelah itu rupanya tobat, minta ampun, istighfar, itu adalah nikmat yang paling besar. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada jugalah manfaatnya. Ustaz ingin ucapkan bagi para penyumbang, Ustaz akan sampaikan ini.